Satu jaksa penuntut umum yang sangat bersinar pada saat itu, yang dijuluki sebagai jaksa ganteng, itu sekarang menjadi sasarannya. Karena apa? Karena dari iNews TV itu menunjukkan footage di saat jaksa tersebut sedang ngegrill Profesor Jaya, guys. Hola netizen yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Sandi Handika ikut dibicarakan masyarakat setelah Netflix merilis film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wong Show, terutama setelah cuplikan sidang bersama ahli forensik Dr. Jaja Surya Atmaja ramai di media sosial. Mendapat reaksi negatif dari publik setelah berdebat dan seolah memojokkan Dr. Jaja di ruang sidang, Sandi muncul dalam podcast Denny Sumargo. Ia menilai bahwa film yang ditayangkan Netflix tidak seperti yang dijanjikan sebelum syuting berlangsung. Sandi Handika merupakan salah satu di antara JPU yang menangani kasus Jessica Wong Show, sehingga ia divonis bersalah dan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Ia mengaku diwawancarai Netflix sekitar 2 tahun lalu. Menurutnya, hasil akhir film dokumenter tidak sesuai ekspektasi. Sandi melanjutkan pihak Jessica memaksakan materi persidangan mendominasi isi film dokumenter. Hal ini sama saja dengan tidak menghormati hukum yang telah inkrah menetapkan putusan per 2016 lalu. Hadir pula dalam podcast Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarej sebagai salah satu saksi ahli hukum pidana dalam kasus kopi cyanida. Pria yang kerap disapa Edi itu mengatakan bahwa seharusnya kasus sudah tidak perlu menimbulkan perdebatan. Edward kembali menambahkan pembeberan proses hukum kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Dia mengatakan mustahil ada kekeliruan lantaran proses panjang berkenaan dengan perkara ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gimana? Jadi kalau gue nolak, misalnya nih, gue juga pernah nih ya, temen gue order spaghetti yang isinya itu sos tomat, bener-bener tomat pure yang gue nggak suka. Terus gue nolak. Terus pas temen gue pulang nih, ntar kalau dia diare, gue yang salah gitu karena gue nolak mau nyobain. Ini orang berdua beneran gak sih? Bukannya malah makin terang pikiran gue ngedengerin dua orang ini ngomong, malah makin yakin gue Jessica bukan pelakunya. Ya logika gak sih kalau temen lu bilang, ih gak enak, apaan nih? Terus yang satunya gak mau nyoba, kenapa emangnya logika gak sih? Itu reaksi yang normal. Ya kalau si Haninya mau itu urusannya dia. Aduh, 7,7 M. Yang jadi pertanyaannya itu, di dalam tubuhnya Mirna, apakah ada cyanida? Sudah diotopsi apa belum? Seperti itu. Kalau mau dibilang di gelas, bisa saja. Kapan saja orang mau taruh racun di dalam gelas itu bisa saja. Otak gak sih? Ini beneran jaksa. Aduh. Ayo. Berpikir lagi yuk. Netizen ini nggak tolong, nggak goblok ya. Netizen ini sekarang pada pintar-pintar. Aduh, bisa-bisa nih netizen aja yang jadi apa jaksanya, ya? Gemes. Jir, lo tonton sendiri deh, pokoknya lo tonton sendiri, gue udah emosi banget. Kalau lo perhatiin setiap gue bahas kasus hukum, gue jarang banget ngomongin jaksa. Karena sejak gue masuk fakultas hukum, gue tuh paling pengen jadi jaksa. Karena menurut gue itu adalah profesi yang paling oke. Tapi semenjak gue lihat nih jaksa, ini gue gak tahu nih jaksa tamatan sekolah mana. Nih jaksa yang ada di film Ice Cold yang katanya dia nikah sama siapa, kita juga gak peduli ya. Dia mau nikah, dia mau ngapain. Tapi jujur manner dia tuh kalah sama abang-abang Gojek yang biasa jemput gue. By the way guys, jaksa ini tuh lagi bertanya kepada ahli ya, saksi ahli. Biasanya kalau misalkan jaksa ngomongnya nggak enak, kayak dia tuh ketus gitu kayak, kamu ini ya, itu biasanya kepada terdakwa. Karena di kacamata jaksa, pokoknya lo salah aja, mau lo benar, mau gimana, gue nggak peduli, yang penting lo salah. Karena tugas gue adalah menyalahkan lo. Makanya nama gue jaksa, tugas gue menghakimi. Tapi ini kepada saksi ahli, cara ngomong dia itu nggak bener. Terus dia maksa tuh saksi ahli untuk jawab dengan cepat, dengan tepat. Tapi pertanyaan dia aja ngawang gue aja. Kalau gue lagi ada di sana, gue ngejawab pertanyaan dia, gue juga bingung kak. Coba lo denger lagi deh pertanyaannya. Coba lo denger deh, lo ngerti gak? Itu Pak Jaja itu ya, dia udah sekolah 19 tahun kak. Terus dia yang meneliti itu semua. By the way, itu bapak ahli tidak ada hubungannya baik kepada terdakwa dengan kepada korban ya. Apa gak lo datangin? Kan dia orang pertama nih yang ngeliat jasadnya Mirna. Untung aja zaman dulu gak ada TikTok. Kalau ada udah dirujak. Ini sekarang tuh baru sekarang kelihatannya gitu loh bapak. Gue gak tahu deh. Terserah lo semua ya. Mau sepakat gak sepakat tuh gak masalah. Tapi cara ngomong yang enak dong. Apalagi kan lo terpelajar. Lo ngomongnya sama saksi ahli. Sebenarnya sama terdakwa aja lo gak boleh ngomong kayak gitu. Tapi ya udahlah. Tapi ini sama saksi ahli cara ngomong lo begitu. Gue agak kecewong ya.
Oh, itu kalau gue jadi si dokter ahli, gue jawab tuh jaksa. Saya ini tahu apa yang saya analisa, tapi kayaknya sepertinya Anda yang cara berpikirnya tidak nyampe nih sama bahasa saya dari data yang saya analisa. Kalau gue jadi dia, gue jawab begitu. Sekalian aja, toh dia juga tidak mematuhi kode etik dalam persidangan. Udah deh Pak Jaksa, kita juga tahu kok kalau pada saat persidangan itu Anda nggak berani hadirkan dia karena tahu kasusnya bubar. Akhirnya malah dihadirin sama penasehat hukum. Udah gitu nanya lagi, Anda itu tahu gak sih apa yang Anda analisa? Kayaknya Anda Pak yang gak nyampe mikirnya mah. Tapi kali ini gue mau bahas bestie dari bapaknya si Mirna ya, si jaksa ganteng itu. Kata orang-orang ganteng, kata gue enggak, mukanya bulet gitu. Jadi gini gengs, gue denger-denger di VT ya, VT orang-orang. Katanya waktu tahun 2016an itu tuh hartanya dia cuma sekitar 600 jutaan. Di tahun 2019 tiba-tiba naik jadi 5,5 M. Zaman corona tahun 2020 naik 1,5 M jadi 7 M. Gila. Emang bener ya dia nanganin kasusnya Sambo sama Mario Dandi ya? Seru nih. Komen dong, gue pusing kenapa bisa secepat itu. Yes, halo. Ini gue agak keder ya sama bapaknya si Mirna, sama jaksa, sama orang-orang yang ngabelain Mirna lah intinya. Serius, gue keder. Kedernya apa? Jangan-jangan mereka sering nonton film Mission Impossible atau Agen 007 gitu kali ya? Tahu gak kenapa? Mirna, perempuan biasa, disangka masukin racun ke dalam sedotan ya. Kalau menurut mereka sedotan kopi Vietnam. Nih, secara naluri gua nih gini ya. Dia kan gak pakai sarung tangan tuh si Jessica, ya kan? Racun yang dipegang itu adalah racun cyanida. Tuh clue pertamanya, nggak pakai sarung tangan. Yang kedua, berapa lama dia bisa masukin tuh racun? Berarti kan cepet banget. Nggak mungkin kalau orang biasa itu bisa masukin racun kalau emang dia nggak ahli. Berarti kan si Jessica itu udah ahli banget. Ya enggak? Terus gimmick wajahnya itu terkesan biasa-biasa aja, nggak ada ketakutan apa gimana gitu ya, kayak film James Bond lah. Jadi istilah kata nih James Bond dia pikir kali si Jessica itu. Coba deh komen. Jaksa yang dulu katanya ganteng dan banyak disukai ibu-ibu muda, punya istri cantik dan cukup terkenal kemarin pada saat persidangannya Jessica, ada juga di persidangannya Ferdy Sambo. Apakah bapak jaksanya itu adalah sebagian dari rantai relasinya Bapak Mirna yang merantai sampai ke Pak Ferdy Sambo, Pak Tito, bapak yang mengusut kasusnya Pak Krisnamurti? Terus kalian pasti nonton kan kalau bapak jaksanya ini bertanya ke Jessica, kesannya seperti musuh bebuyutan. Kesannya pertanyaan itu lebih memihak ke Bapak Mirna. Gestur, nada bicara, oh my god, semakin menarik nih. Kira-kira siapa ya bapak jaksa ini? Ada yang tahu nggak? Barbara menemukan satu fakta baru yang ternyata netizen di luar sana bekerja semakin keras dan sasaran atau target selanjutnya mengenai kasus dari Ice Cold ini selain papanya almarhumah sekarang sudah mulai mengarah ke jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut. Kebetulan satu jaksa penuntut umum yang sangat bersinar pada saat itu yang dijuluki sebagai jaksa ganteng itu sekarang menjadi sasarannya. Karena apa? Karena dari iNews TV itu menunjukkan footage di saat jaksa tersebut sedang ngegrill Profesor Jaya, guys. Aku sudah mencari tahu berapa standar gaji jaksa, tapi aku nggak tahu dia golongan berapa, jadi aku kurang paham. Yang jelas adalah kalian harus tahu kalau netizen tersebut dan banyak netizen lain itu memberikan komentar juga yang isinya adalah kayaknya jaksa ini adalah jaksa yang terkenal sebagai sebentar. Halo, dengan Barbara di sini. Ada paket dari toko Oren. Kalau dari toko Oren nggak apa-apa Mbak, taruh di situ aja ya. Kalau ada paket buat aku yang tidak ada pengirimnya gitu ya, terus tidak jelas, tidak ada namanya, tolong jangan diterima ya Mbak ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya guys ya, kalau Barbara ini agak sedikit paranoid sekarang gitu. Lanjut. Nah, setelah aku melihat postingan dari official iNews yang mana ini adalah footage aslinya, aku langsung menuju kepada kolom komentar ya guys ya.
Dan seperti yang kalian lihat, komentarnya itu negatif-negatif dan semuanya itu menyerang dari Pak Jaksa ganteng ini yang dulunya itu dipuja-puja. Kemudian aku melihat gitu ya, ada salah satu netizen gitu yang memberikan data ini gitu. Katanya Jaksa dan istrinya menghilang dari sosial media dan kekayaan si Pak Jaksa sekitar tahun 2014 sampai 2016 tidak mencapai 600 juta. Namun di tahun 2019 5,5 miliar, 2020 sampai 7 miliar lebih, katanya seperti itu. Itu kan corona, aku dipotong gaji. Namun kalian harus tahu kalau Jaksa ini sangat bersinar dan dia ini sangat cerdas dan pintar gitu ya guys ya, yang menyebabkan ternyata banyak sekali kasus-kasus besar setelah kasus Jessica dan Mirna ini yang juga ditangani oleh beliau. Antara lain adalah kasus Bapak Ferdy Sambo dan kasus adik Mario Dandi guys. Nah jadi Barbara juga nggak tahu ya apakah kalau menangani kasus besar itu dapat gaji yang lebih besar, aku nggak tahu gitu, atau dapat cuan yang lebih besar, aku nggak paham. Tapi kalau misalnya aku sih ya guys, kalau kerja proyeknya besar ya biasanya aku juga dapat persentase yang besar juga buat aku gitu. Tapi kan aku kan kerja di perusahaan swasta, aku nggak tahu, kayaknya kalau kerja jadi pengacara negara gajinya kayaknya segitu-gitu aja deh, ya kan? Nah, komentar dari netizen, mohon maaf ya, namanya berubah jadi newstizen aja gitu, karena ternyata komentar dari newstizen itu tadi sudah validasi oleh Koran Pikiran Rakyat gitu ya. Ini tuh bener pasti, karena kan Koran Pikiran Rakyat juga harus bertanggung jawab terhadap berita-berita yang mereka sampaikan ya. Kalian baca tahun 2019 kekayaannya 5,5 miliar, sebelumnya tahun 2014 itu hanya 538 juta. Desember 2022 kekayaannya naik menjadi 7,6 miliar saja gitu ya guys. Dan dari portal Purwokerto ini bagian dari Pikiran Rakyat ya gitu, ini juga bilang kalau ternyata pada Agustus 2016 jaksa tersebut menikah dengan salah satu kontestan atau finalis dari Putri Indonesia gitu. Aku berusaha kepo dan mencari tahu akun Instagramnya, tapi akun Instagram dari keduanya itu lenyap ya guys ya. Terus gimana menurut Barbara dengan kasus ini gitu ya? Kalau menurut Barbara sendiri ada beberapa netizen yang berpendapat bahwa oh jangan-jangan bapaknya nih yang melakukan hal tersebut. Kalau menurut Barbara enggak. Kalau menurut Barbara ada kemungkinan mungkin meninggal dunianya karena memang lambungnya luka, mungkin karena almarhumah itu mungkin dulunya diet yang sangat-sangat ketat gitu ya guys, yang menyebabkan GERD atau asam lambung. Mungkin seperti itu, tapi aku nggak tahu, aku bukan dokter. Intinya kalau menurutku kita kawal terus kasus ini, dan dari kasus ini kita bisa belajar ya guys ya, kekuatan dari Tuhan dan semesta. Di saat Tuhan sudah bekerja ya kan, kasus dari 7 tahun yang lalu bisa di-up lagi. Jadi buat kalian percayalah, apapun yang kau lakukan di masa lalu itu akan kembali kepadamu. Dan pendapat Barbara tentang jaksa ganteng ini, menurut gua yang dia lakukan itu adalah hanya menjalankan pekerjaan dia dengan baik, yaitu dia kan ada di side dari almarhumah gitu ya. Jadi mau gak mau dia akan berusaha untuk mematahkan semua keterangan yang mendukung Jessica, pastinya seperti itu. By the way, ada yang bilang kalau hari ini Jessica Wongso berulang tahun. Jadi selamat ulang tahun untuk Jessica Wongso, dan kita harap kasus ini segera terkuak secara jelas sejelas-jelasnya.